Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana sebuah media sosial TikTok dari ByteDance, ya ini buatan Tiongkok ya, yang akhirnya berhasil melibas Facebook, ya, baik dari segi penghasilan, revenue, maupun jumlah usernya. Dan ada lagi lah nanti beberapa aspek kita lihat ya. Diperkirakan dalam waktu tidak lama lagi, sekarang kan sudah berhasil ya melibas Facebook gitu ya, suka atau tidak suka. Nggak lama lagi katanya menyusul kalau saingannya ini tidak siap-siap, yang akan dilibas adalah YouTube dan Instagram. Hebat ya, hebat banget. Oke, jadi begini, kalau kita lihat ya, ini berita sebenarnya sudah dari dari Agustus lah ya. Nah, di sini dari Agustus itu sudah jelas bahwa TikTok menggerogoti revenue atau penghasilan dari Facebook maupun jumlah pemakainya, usernya. Oke? Nah, jadi apa ya istilahnya, kejayaan Facebook itu sudah mulai pelan-pelan disebutnya memudar, ya. Siapa nih yang harus disalahkan, ya? Nah, di sini beberapa media yang saya baca jelas yang harus tanda kutip dipersalahkan adalah si TikTok katanya ya. Dialah yang menyebabkan Facebook punya revenue atau penghasilan maupun jumlah usernya ya begitu-begitu aja, malah turun lah ya. Kalau Facebook malah tidak bertambah-tambah, ya tambah tapi sedikit gitu ya. Bahkan Mark Zuckerberg mengakui, kalau Anda lihat di video saya kemarin mengenai saham Meta yang semakin turun, sudah terdiskon sekitar 61%. Di situ saya jelaskan Mark Zuckerberg mengakui bahwa TikTok adalah kompetitornya yang paling efektif. Oke? Nah, oke, kita lihat nih ya. Di sini katanya Meta itu sudah mempublikasikan ya hasil atau kinerja perusahaannya, laporan kuartal kedua tahun 2022 ya. Nah, hasilnya sepertinya tidak bagus buat Mark Zuckerberg ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di Facebook ini di kuartal kedua ya. Dan kemungkinan yang berpotensi untuk terus menggerus keberuntungannya ya TikTok ini ya kan. Nah, di sini dikatakan penghasilan Facebook ya menurun dan jumlah pemakainya, usernya itu enggak berkembang. Kan biasanya kan setiap bulan dia bertambah, ada orang yang install, yang pakai gitu ya, new user gitu ya. Tetapi sekarang tidak berkembang. Ya. Dikatakan di press release dari perusahaan Meta ini bahwa sebenarnya revenue dari social network ini sudah jatuh sejak tahun 2021 di pandemi COVID ya. Ini juga kalau kita lihat laporan dari CNBC ya, Mark Zuckerberg itu mengindikasikan bahwa
situasi ekonomi ya itu memburuk. Ya, itulah yang membuat revenue-nya turun katanya ya. Oke. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Facebook juga sebenarnya menurun gitu ya. Jumlah pengguna baru yang mendownload, yang meregistrasi ke platform Facebook ini, karena jumlah pemakainya setiap bulannya itu tidak berubah banyak. Ada sih pertambahan, tapi ya dianggap tidak berubah banyak karena ada juga yang keluar kali ya. Ya, jadi ya seperti apa ya? Di situ-situ aja lah kira-kira ya. Nah, kalau kita tahu kalau pengguna Apple ya, dia akan merubah settingan privasinya ya. Nah, settingan privasi Apple ini diperkirakan bisa berkontribusi, tanda kutip, merugikan Facebook dalam hal bisnis advertising-nya. Oke? Nah, tetapi itu bukanlah faktor utama ya dari tergerusnya pendapatan dari Facebook ini. Jadi bukan gara-gara Apple merubah settingan privasinya, bukan ya. Jadi siapa ya tadi yang sudah di awal saya sebutkan, TikTok ya. TikTok lah yang membuat penghasilan Facebook itu menurun ya. Nah, TikTok ini ya, penghasilan tahunannya di tahun 2021, penghasilan tahunannya di 2021 4,6 miliar dolar. 4,6 miliar dolar. Anda kali saja 4,6 miliar kali 15.000. Berapa itu? Berapa triliun? Ya. Nah, hitung aja. Bisa hitung? 60 triliun ya. Ya, lebih bisa 70 triliun. Ya. Jadi kalau 1 miliar itu 1 miliar dolar itu 15 triliun. Kalau 4,6 15 kali 4,6 ya 70-an lebih lah ya, 70 triliun. Nah, dikatakan TikTok ini di akhir tahun 2022 ini diperkirakan atau dia mengharapkan revenue-nya bisa mencapai 12 miliar dolar. Ush. Berapa itu? 180 triliun. Ya gila, ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa perkembangan yang pesat dari TikTok ini benar-benar merupakan ancaman bagi Facebook. Apalagi secara statistik nanti kita akan lihat ya. Itu benar-benar sudah dilibas gitu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi statistik-statistik yang ada ya, indikasinya jelas bahwa TikTok lah si musuh atau penyebab utama penurunan dari Facebook ini, baik dari segi revenue maupun pertumbuhan pemakai. Astaga, hebat ya TikTok ya. Nah, katanya di sini seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, keunggulan TikTok atau ya kita boleh bilang kelebihan TikTok sekarang ini dibanding Facebook adalah algoritmanya si TikTok ini dalam merekomendasikan konten-kontennya kepada para usernya ya. TikTok ini katanya seperti menyarankan, menawarkan, memberikan gitu ya konten-konten ya, video-video yang relevan dengan interest atau yang menjadi perhatian dari user-usernya yang masing-masing berbeda. Ada misalkan user yang interestnya di makanan,
ada yang interestnya di bidang yang lucu-lucu, yang konyol-konyol gitu ya. Nah, TikTok itu pinter katanya algoritmanya. Dia bisa memberikan video sesuai yang disukai oleh usernya yang beda-beda itu katanya ya. Dan karena videonya pendek-pendek, sehingga Anda dibikin seperti dari satu video, sebentar lagi nonton video kedua. Terus jadi secara tidak sadar Anda bisa berlama-lama gitu nonton TikTok, ya kan? Wah, benar juga ya. Nah, Facebook katanya tidak punya fitur seperti ini, ya. Oleh karena itu, ya sekarang dari Meta sudah mengeluarkan yang apa ya, perlawanan lah gitu ya, untuk menyaingi TikTok seperti dia punya Reels gitu ya, kalau Anda tahu gitu ya, Reels ya, yang juga bisa menghasilkan uang bagi konten kreatornya, ya. Nah, di sini TikTok juga punya kelebihan bahwa selebriti-selebritinya, ya kan TikTok itu banyak selebritinya ternyatanya ya, cukup efektif ya. Ketika dia berkomunikasi dengan para fansnya, ya, sehingga inilah yang membuat fanbase-nya itu terus berkembang dan berpindah dari Facebook, mungkin juga dari media sosial lain berpindah ke TikTok. Nah ini jadi seperti mencuri user dari Facebook atau yang lainnya ke TikTok, ya. Nah, jadi di sini dikatakan inilah yang membuat aktivitas di platform TikTok ini terus meningkat dan semakin banyak bisnis yang menggunakan TikTok untuk media periklanannya dan untuk media brandingnya. Jadi keren ini, ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi inilah yang menjadi tantangan buat si Facebook. Pertanyaannya, apakah Facebook bisa bangkit dan melawan TikTok? Nah, ini kan yang penting di situ dong. Pasti ini yang sedang dipikirkan oleh Mark Zuckerberg, ya. Ya pastilah, ya, karena dia sudah melihat penurunan dari revenue-nya, ya. Dia tentu tidak akan tinggal diam, ya. Nah, oleh karena itu diperkirakan kalau Facebook tidak berdiam diri, ya, maka Anda akan melihat sebuah evolusi yang baru dari Facebook dalam masa yang tidak akan lama lagi. Kalau tidak, dia akan ketinggalan oleh TikTok. Nah, kemudian dari berita yang lain, di sini juga dikatakan TikTok ya melibas Facebook dalam arti influencer marketing yang digelontorkan tahun ini, ya. Dan katanya diperkirakan sebelum akhir 2024, ya kira-kira 2 tahun lagi, YouTube juga bisa dilibas. Gila ini ya. Iya ini. Memang Instagram sampai sekarang ini masih nomor 1, ya. Nah, tetapi Facebook seperti yang tadi sudah saya bahas tidak sebaik Instagram nasibnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini jumlah uang lah ya dalam juta dolar yang dipakai untuk marketing, ya. Di tahun 2022, Facebook di sini kalau kita lihat itu yang paling atas itu 739 juta dolar. Instagram itu 2.231 juta dolar. Nah, TikTok itu kita lihat dia sudah melebihi Facebook di 774,8 juta dolar. YouTube masih unggul dari TikTok di 948 juta dolar. Ya. Nah, inilah yang disebut
uang yang dibelanjakan dalam bentuk influencer marketing. Ya, influencer marketing begini loh, kalau saya konten kreator, ada orang mau berpromosi melalui konten saya gitu ya, terus dia bayar, nah itu namanya influencer marketing ya. Ternyata TikTok sudah mengalahkan Facebook ya. Tapi memang Instagram masih memimpin di sini ya. Jadi ya YouTube di sini nggak boleh tinggal diam. Tinggal sedikit lagi dia kesusul gitu sama TikTok. Kalau Instagram oke lah, masih lama gitu ya. Nah, kita lihat ini aja nih, satu nih ya. Satu statistik ya. Social platform yang digunakan oleh para pemasar ya. Para marketing lah sebut saja gitu ya, di Amerika Serikat untuk yang namanya yang tadi influencer marketing dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau 2024 itu prediksi lah ya. Nah, kalau kita lihat yang merah itu Instagram, dia masih leading, dia masih memimpin ya, paling atas dia. Kedua itu Facebook ya. Facebook. Nah, ketiga YouTube. Nah, YouTube ini ternyata dari sisi penggunaannya untuk influencer marketing, ternyata dari data ini ya, walaupun revenue-nya masih lebih tinggi YouTube ya, ternyata sudah dilampaui oleh si TikTok ya. Ini dalam terminologi bukannya revenue ya, dalam arti kata jumlah orang yang menggunakan platform ini untuk marketing yang melalui para konten kreatornya, atau disebut saja influencer marketing ya. Ternyata itu dia yang keempat, TikTok itu di tahun 2021 sudah melebihi YouTube. Bahkan diperkirakan nanti orang akan lebih banyak beriklan, dalam arti kata menggunakan influencer, para konten kreator di tahun 2024 itu udah jauh akan meninggalkan YouTube ya. Oke lah, yang biru itu Twitter, kita nggak usah bahas lah, itu masih rendah. Snapchat itu juga yang paling rendah. Tapi di sini kelihatan sekali bahwa TikTok ini demikian agresif dan menjadi musuh berat gitu, yang tidak boleh dipandang sebelah mata, baik oleh Meta, ya kan? Meta kan pemilik Instagram dan Facebook, oke? Lalu YouTube punyanya Google lah ya. Nah, ini nggak boleh dipandang sebelah mata. Nah, jadi dengan kata lain, inilah fakta yang terjadi di lapangan. Diam-diam tanpa kita ketahui, TikTok berhasil. Tadi dari awal kita lihat dari segi jumlah uang yang digelontorkan di media itu sudah bisa mengalahkan Facebook, ya. Bahkan dari sisi influencer marketing dia sudah mengalahkan si YouTube. Walaupun secara revenue masih lebih tinggi YouTube, tapi nggak lama lagi rasanya kalau YouTube-nya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan, dia juga bisa dilibas oleh TikTok. Instagram memang masih jauh. Tapi kalau Instagram juga tidak melakukan perubahan-perubahan supaya dia lebih menarik dan segala macam itu, dia juga akan kesusul sama TikTok. Kabarnya, Instagram ini dia akan juga merubah algoritma. Nah, di sini ada pro dan kontra. Ketika nanti Instagram merubah algoritmanya, maka konten-konten milik artis besar, misalkan Kim Kardashian gitu, yang sekarang lebih sering dilihat orang, nanti bisa berubah gitu. Justru nanti Instagram ini akan mengutamakan konten-konten kreator yang kecil-kecil, akan lebih didukung, ya. Karena mereka percaya influencer-influencer kecil inilah yang ternyata
sekarang ini mulai banyak dilirik oleh mereka yang mau melakukan marketing, pemasaran. Kenapa? Yang namanya content creator yang masih kecil kan masih murah dibayarnya. Kalau bayar Kim Kardashian, ya mahal kan? Kalau Anda pakai dia sebagai influencer, mahal. Memang dia punya followernya banyak, tapi Anda harus bayar mahal. Nah, sedangkan content creator yang kecil-kecil, itu dia dibayar murah juga mau. Tetapi jangan salah, kalau Anda pakai yang kecil-kecil ini, dibayar murah, tapi Anda pakai banyak gitu ya, waduh, hasilnya bisa melebihi seperti artis Kim Kardashian. Jadi mungkin saja nanti perubahan algoritma di Instagram akan lebih menguntungkan konten creator yang kecil-kecil ya, yang followernya baru beberapa ribu, beberapa puluh ribu, itu lebih diutamakan. Ya, ya tentu ada pro dan kontra. Oke deh, itu saja apa yang terjadi di dunia sosial media. Ternyata diam-diam TikTok tidak bisa dipandang sebelah mata. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.